ジョルノ・ジョバーナには夢がある。We got him. Film ini diawali dengan adegan seorang anak muda yang habis dikejar oleh tim Jaguar. Dia diuber-uber oleh polisi karena baru saja membobol fasilitas satelit. Tapi untungnya ayah tirinya datang dan di sini terlihat dia agak kurang suka dengan ayah tirinya. Dia membobol fasilitas satelit untuk memecahkan kode Morse yang baru saja dia dapatkan dari kakeknya dari suatu tempat. D-Rock yang berperan sebagai ayah tiri Sen mencoba untuk merayu Sen agar tak selalu membencinya. Jadi dia membantu si Sen untuk memecahkan kode tersebut dengan ilmu yang dia miliki selama dia menjadi angkatan laut. Dan ternyata kode-kode yang mereka pecahkan itu mengarahkan mereka kepada sebuah pulau. Dan pulau ini diceritakan di dalam sebuah buku yang dikarang oleh Verne. Sen yang telah mengetahui posisi pulau tersebut, dia langsung ingin pergi ke sana, boy. D-Rock yang merupakan ayah tiri yang selalu dibenci oleh Sen memberikan kejutan kepada Sen dengan mengajak Sen pergi ke sebuah pulau yang bernama Palau yang berada di Samudra Pasifik yang dekat dengan koordinat dari kode yang mereka pecahkan. Tapi sesampainya di Palau, tak ada pemandu wisata yang mau mengantarkan mereka ke koordinat itu. Karena kabarnya di koordinat itu tidak ada pulau sama sekali. Sampai pada akhirnya, ada seorang bapak-bapak yang lagi butuh banget duit mau mengantarkan mereka ke lokasi tersebut. Awalnya D-Rock dan Sin nggak mau ikut dengan bapak ini. Melihat helikopter yang dipakai oleh bapak ini bentuknya udah nggak beraturan. Tapi si Sin tiba-tiba kepincut dengan anak gadis bapak ini. Tapi sebenarnya anak bapak ini juga nggak mau pergi ke koordinat tersebut. Sampai si bapak ini menjelaskan kepada anaknya kalau mereka bakalan membayar $1.000. Dan mereka pun akhirnya berangkat dengan helikopter itu. Dan benar saja, sesampainya di koordinat itu, mereka pun mendapati badai. Akhirnya bapak-bapak ini hilang kendali dan membuat helikopter oleng ditambah aspal yang licin. Akhirnya mereka mengalami kecelakaan. Setelah kecelakaan, mereka pun akhirnya terdampar di sebuah pantai. Dan mereka pun mencari jalan agar bisa keluar dari pantai tersebut. Setelah masuk ke dalam dan meninggalkan pantai, mereka pun sangat dikejutkan dengan pemandangan yang sangat indah dari pulau itu. Lalu tiba-tiba dari kejauhan mereka melihat asap yang kemungkinan berasal dari sebuah api unggun. Sin pun yakin kalau yang berada di api unggun itu adalah kakeknya, dan mereka pun menuju ke sana. Dan dalam perjalanan ke sana, tiba-tiba mereka memasuki sebuah sarang kadal. Woi! Run! Aku kan gak dulu apa, tak? Kadal itu pun menjadi semakin marah setelah ditumbuk oleh T-Rock. Tapi bak seorang superhero, tiba-tiba kakek Sin pun datang menolong mereka. Jadi sebenarnya kakek Sin ini udah terjebak di sini selama 2 tahun. Kemudian kakek Sin mengajak mereka semua ke rumahnya. Malam itu pun kakek Sin mengatakan kalau besok paginya kakek ini bakalan memberi kejutan kepada mereka semua. Is this the radio you use to send the signal? Yes, I made it myself out of an alarm clock, some copper I mined in the hills over there. Pagi pun tiba. D-Rock yang mengetahui Sin kepincut sama anak bapak-bapak pemandu akhirnya memberikan tutorial bagaimana cara mendekati seorang wanita. Silakan kalian catat ya, ini dari D-Rock langsung loh. There are
three things that you need to know about understanding girls. Number one, don't follow your instincts. Number two, you need to be open, sensitive. And the third thing is the most important of all. It's something that women have responded to for thousands of years. Akhirnya kakek Sin pun memperlihatkan kejutan yang ia maksud. Dia mengajak mereka ke kota hilang yang bernama Atlantis. Unbelievable. Atlantis. I can't believe it. We're standing in the lost city of Atlantis. Saat yang lain lagi asik menikmati pemandangan di sini, Diro melihat sebuah genangan air lalu dia mencicipinya dan ternyata rasanya asin. Apakah kakek Sin kencing di sana? Enggak dong, bukan dong. Ternyata itu adalah sebuah air laut. Dan berdasarkan pengalaman si Diro, kalau ada air laut yang sampai ke daratan yang jauh banget ke dalam, itu berarti tempat itu bakalan tenggelam. We got a problem. The only way salt water can get this far inland is if it enters the subsoil from below. So this island's about to go under. Mereka pun mencari jalan agar bisa keluar dari pulau itu. Dan di dalam buku Verne dituliskan kalau dulu ada seorang pelaut yang berlayar ke sini yang bernama Kapten Nemo. Jadi mereka berpikir kalau kapal Kapten Nemo ini masih ada di sini dan bisa dimanfaatkan untuk keluar dari sini. There's only one man who can tell us that, and that is Captain Nemo. Dan di dalam buku Verne dituliskan lokasi kapal Kapten Nemo ada di dalam diari Kapten Nemo. Tell us the location of the Nautilus. Mereka pun mencari makam Kapten Nemo dan mengambil buku harian itu. Dari buku harian Kapten Nemo, mereka mendapatkan lokasi kapal itu yang sangat jauh dari tempat mereka sekarang dan mereka pun OTW ke sana. It says here. Di tengah perjalanan terjadilah sebuah gempa besar yang berasal dari sebuah gunung yang ternyata adalah Gunung Emas. Perjalanan mereka pun akhirnya stuck di sebuah kaki gunung. Lalu kakek Sin tiba-tiba ngide untuk melewati gunung tersebut dengan menaiki lebah. Menaiki itu artinya mengendarai ya, Anda semua jangan ngeres ya. Dan saat mereka menaiki lebah, tiba-tiba ada burung yang marah. Dan setelah berhasil melewati itu semua, malam pun datang. Dan di sini kalian bakalan melihat bagaimana perjuangan seorang ayah untuk bisa menyekolahkan anaknya. Jadi kalau kalian yang masih suka ngelawan ke orang tua, kalian harus sadar ya. You want to go to college? You can go to college, okay? I can make that happen. I promise. 1,000 leagues under the sea. Papa? Papa? Ya, bapak-bapak si pemandu wisata tadi, tiba-tiba dia pergi ke Gunung Emas yang meletus tadi sendirian, boy. Semua itu demi kuliah anaknya, Pak. This is supposed to be inside of a cave right here. Maybe the map is wrong. Let me see it. Let's go home. Si kakek Sin akhirnya pergi dengan anak bapak pemandu untuk menemukan bapak pemandu kembali. Sementara Diro dan Sin melanjutkan menemukan kapal Kapten Nemo. Setelah mereka berhasil menemukan kapal Kapten Nemo, kapalnya nggak bisa nyala, cok. Diro pun punya ide, dia bakalan memancing belut listrik
agar kapal itu bisa menyala, boy. Dan dari sini, Shin mulai menyukai Diro yang dari awal dia sangat-sangat membenci bapak tirinya ini. Kapal itu pun akhirnya berhasil nyala dan mereka pun menjemput kakek Shin dan pemandu dan anaknya untuk mereka bawa keluar dari pulau ini. Don't need to worry about any earthquakes here. What about volcanoes? No. Giant Hey guys, I'm sorry I'm late. Cerita pun berpindah di 6 bulan kemudian, di mana anak si bapak-bapak pemandu ini akhirnya kuliah di Amerika dan tinggal bersama Diro. Dan ending dari film ini ketika kakek si Shin datang lagi dan memberikan buku tentang perjalanan ke bulan.